Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena memiliki akal pikiran yang mana itu tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia sangat memegang peranan yang paling banyak akan perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya dengan melakukan eksplorasi luar angkasa yang pertama dilakukan oleh Uni Soviet dengan meluncurkan Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957. Setelah itu berbagai negara berlomba-lomba untuk mengeksplorasi luar angkasa. Tentunya itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, berikut ini ada beberapa proyek-proyek luar angkasa paling mahal. Proyek-proyek apa sajakah itu? Mari simak video berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. 1. Teleskop Hubble. Teleskop Hubble atau disebut juga dengan Hubble Space Telescope merupakan salah satu dari beberapa teleskop luar angkasa yang termasuk dalam Great Observatories yang dimiliki oleh NASA. Nama Hubble sendiri diambil dari nama seorang astronot Edwin Hubble. Diluncurkan oleh Discovery pada tahun 1990 dan beroperasi pada tahun itu juga. Untuk pengendaliannya sendiri, teleskop Hubble dikendalikan oleh Goddard Space Flight Center dan Space Telescope Science Institute. Awalnya teleskop Hubble ini akan diluncurkan pada 1986, namun terjadi insiden Challenger yang mengakibatkan ditunda hingga 4 tahun. Teleskop Hubble ini memiliki peranan penting untuk mengeksplorasi luar angkasa karena dapat mengabadikan citra luar angkasa dengan resolusi yang sangat tinggi, sehingga sangat berperan penting untuk perkembangan ilmu astronomi. Total biaya yang dihabiskan untuk proyek ini menghabiskan sekitar 163,2 triliun rupiah. Itu belum termasuk juga dengan biaya perawatan hingga sekarang. 2. Sistem peluncuran luar angkasa. Proyek ini merupakan proyek sistem propulsi dari Super Heavy Lift Launch Vehicle yang dikerjakan oleh NASA. Saat ini Space Launch System merupakan satu-satunya roket yang memiliki daya untuk mengirimkan kargo dan awak Orion untuk kembali ke bulan pada tahun 2022. Jika proyek Space Launch System ini berhasil, maka akan menjadikannya andalan bagi manusia untuk melakukan penjelajahan luar angkasa. Proyek Space Launch System sendiri merupakan pengganti dari proyek Space Shuttle yang sudah berhenti sejak tahun 2011. Proyek Space Launch System dan peluncuran Orion ini termasuk dalam misi Artemis yang dimana akan berencana untuk meluncurkan manusia pertama ke planet Mars di masa depan. Tidak tanggung-tanggung, biaya yang dikeluarkan untuk proyek Space Launch System ini total biayanya mencapai sekitar 332 triliun rupiah. 3. Stasiun Luar Angkasa Internasional. Pertama kali diluncurkan pada 20 November 1998 dengan orbit bumi rendah, merupakan stasiun luar angkasa yang digunakan untuk meneliti astrofisika, fisika, dan bidang sains lainnya yang berhubungan dengan eksplorasi luar angkasa di masa yang akan datang. Terdapat 2 segmen yang ada di Stasiun Luar Angkasa Internasional ini. Satu digunakan untuk astronot NASA dan beberapa negara lainnya, dan satunya lagi digunakan untuk kosmonaut dari Rusia. Hingga November 2021, sudah ada 249 orang dari 19 negara yang menyambangi Stasiun Luar Angkasa Internasional ini. Pembangunan dari stasiun luar angkasa ini menghabiskan dana sekitar 2,16 kuadriliun rupiah yang merupakan kolaborasi dari 5 lembaga antariksa seperti NASA dari Amerika Serikat, Roskosmos dari Rusia, JAXA dari Jepang, ESA dari Uni Eropa, dan CSA dari Kanada. 4. Program Apollo. Program Apollo sendiri merupakan serangkaian misi luar angkasa berawak yang dilakukan oleh NASA menggunakan pesawat antariksa Apollo dan roket Saturn yang dilaksanakan selama tahun 1961 hingga 1975. Program merupakan dedikasi dan cita-cita dari Presiden Kennedy yang berkata mendaratkan seorang manusia di bulan dan mengembalikannya dengan selamat ke bumi. Salah satu misi yang paling terkenal adalah Apollo 11 karena berhasil mengantarkan Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins sebagai manusia pertama yang dapat menginjakan kaki di bulan pada tahun 1969. Misi-misi yang ada pada program Apollo tidak semuanya berhasil, seperti Apollo 1 yang gagal akibat terjadi kebakaran saat latihan dan mengakibatkan 3 astronot meninggal dunia. Program Apollo sendiri ditutup dengan misi Apollo 17 dengan total dapat mengantarkan 12 orang ke bulan. Biaya yang dikeluarkan untuk program Apollo sendiri menghabiskan sekitar 2,25 kuadriliun rupiah. 5. Space Shuttle. Memiliki nama resmi Space Transportation System atau lebih populer dengan nama Space Shuttle yang merupakan wahana antariksa milik Amerika Serikat untuk digunakan dalam misi penerbangan luar angkasa berawak seperti misi Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, dan Endeavour. Dengan menggunakan pesawat ulang-alik yang badan utamanya dapat digunakan kembali lain waktu, merupakan satu-satunya jenis pesawat luar angkasa yang hanya dimiliki oleh NASA dan sekarang hanya tinggal 3 unit pesawat ulang-alik yang tersisa. Selama perjalanannya, proyek Space Shuttle ini berhasil meluncurkan 135 misi luar angkasa dan juga ikut berperan dalam membantu pembangunan Stasiun Luar Angkasa Internasional.
Proyek Space Shuttle sendiri menelan dana sekitar 3,05 kuadriliun rupiah dan setiap peluncurannya menelan dana sekitar 8,32 triliun rupiah hingga 23,7 triliun rupiah.